Jadi lu stop recording habis itu. Halo semua, perkenalkan, kami kelompok 7 akan melakukan simulasi alternatif penyelesaian sengketa berupa negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan uang prestasi antara pihak Tuan Maman dan pihak PT BCD beserta para kuasa hukumnya. Berikut adalah kasusnya. Tuan Maman membeli 5 buah truk kontainer dari dealer truk yang dimiliki oleh PT BCD pada 5 Februari 2020. Tuan Maman telah membayar uang muka sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan PT BCD berjanji akan mengirimkan truk tersebut pada tanggal 1 Juni 2020, dan Tuan Maman juga harus melunasi sisa pembayaran pada hari itu juga. Akan tetapi, dikarenakan pada Maret 2020 terjadi pandemi, Pelabuhan Tanjung Priok pun ditutup oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal itu membuat PT BCD mengalami kendala pengiriman suku cadang dari luar negeri untuk perakitan truk, sehingga kelima truk tersebut tidak dapat diserahkan tepat waktu karena mengalami masalah dalam penyelesaian perakitan. Mengetahui hal tersebut, Tuan Maman pun langsung mencari distributor truk yang lain dan menghubungi PT BCD untuk membatalkan pembelian dikarenakan Tuan Maman sangat membutuhkan kendaraan truk tersebut sebagai kegiatan usaha ekspedisi yang baru dirintisnya. Mendengar hal tersebut, PT BCD pun berusaha melakukan negosiasi terkait hal tersebut. Berikut adalah perbincangan antara Tuan Maman dengan PT BCD melalui telepon. Halo, selamat siang. Apakah ini dengan PT BCD? Betul, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Saya dengan Maman, yang pada tanggal 1 Juni 2020 melakukan transaksi membeli 5 truk dari dealer mobil Anda. Saya dengar kalau ada masalah terkait penutupan pelabuhan Tanjung Priok sehingga truk yang saya pesan tidak akan sampai pada waktu yang dijanjikan sebelumnya. Kira-kira keterlambatannya berapa lama ya? Apakah ada waktu yang pasti? Maaf Pak Maman atas kendalanya, tapi kami sendiri juga tidak bisa memberikan dengan pasti berapa lama keterlambatan kami untuk mengirimkan truk yang dipesan Bapak. Karena penutupan Pelabuhan Tanjung Priok sudah ditetapkan dan dilaksanakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, Pak. Seperti itu. Kalau begitu saya tidak mau lagi deh membeli dari dealer mobil Anda. Saya mau membatalkan pesanan saya saja. Maaf Pak Maman, tapi perakitan truknya sudah setengah jalan Pak, dan suku cadang yang sudah terbeli oleh kami, itu untuk merakit truk pesanan Bapak tidak bisa kami jual kembali Pak. Tapi saya juga sangat memerlukan truk tersebut untuk usaha yang baru rintis. Masa tidak bisa dibatalkan? Kan salah kalian tidak bisa mengirimkan truk tersebut tepat waktu. Maaf sebelumnya Pak Maman, bagaimana kalau begini saja Pak? Apakah Pak Maman bersedia untuk melakukan negosiasi kembali dengan kami, tetapi secara langsung Pak? Beserta juga dengan kuasa hukum kita masing-masing agar mempunyai konklusi yang lebih jelas dan efisien Pak. Oke deh, baik. Baiklah Pak Maman, kalau begitu apakah Bapak bersedia menemui kami di tempat bisnis kami, yaitu di Jalan Tebet Raya nomor 2, Jakarta Selatan, di tempat dealer truk kami pada tanggal 22 September pukul 2 siang? Oke. Kalau begitu, saya setuju. Baik, terima kasih Pak Maman. Pada tanggal yang telah dijanjikan, Tuan Maman beserta wakilnya bertemu dengan PT BCD serta perwakilannya di Tebet Raya nomor 2 Jakarta Selatan di tempat dealer PT BCD pada tanggal 22 September 2020 pukul 2 siang. Hadir pada kesempatan kali ini adalah PT BCD, kuasa hukum PT BCD, Tuan Maman, juga beserta dengan kuasa hukumnya. Perbincangan antara Pak Maman dan kuasa hukumnya beserta PT BCD dan kuasa hukumnya adalah sebagai berikut. Selamat siang Pak Maman. Terima kasih sudah menyempatkan datang pada siang hari ini.
Di sini saya beserta kuasa hukum saya dengan Bapak Nikolas untuk melakukan negosiasi antara kedua belah pihak. Bapak Nikolas akan memberitahukan surat kuasa yang sudah saya berikan kepada Bapak Nikolas sebagai kuasa hukum saya yang akan mewakili pada negosiasi siang hari ini. Bapak Nikolas? Ya. Selamat siang, Bapak-Bapak sekalian. Saya Nikolas Ramanata, SHMH. Dengan ini penerima kuasa dari pihak PT BCD yang akan melakukan negosiasi untuk bagaimana kita sebagai pihak-pihak yang terlibat dapat menemukan jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berikut surat kuasa yang diberikan dari pemberi kuasa, yaitu PT BCD kepada saya, Nikolas Ramanata, sebagai penerima kuasa. Baik, selamat siang semuanya. Saya di sini juga memberikan kuasa saya kepada Bapak Adit sebagai kuasa hukum saya untuk menyampaikan pendapat dan keinginan saya dalam negosiasi siang ini. Oke semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aditya Lutfi, SHMH, sebagai kuasa hukum dari pihak Pak Maman. Berikut adalah surat kuasa yang diberikan oleh Pak Maman kepada saya. Ya, sebelum kita itu, mari kita mulai negosiasi pada siang ini. Baik, jadi seperti yang kita semua tahu bahwa dalam hal ini PT BCD yang semula akan mengirimkan truk tersebut pada tanggal 1 Juni 2020 dikarenakan terjadi pandemik, maka terjadi keterlambatan. Sebabnya adalah Pelabuhan Tanjung Priok yang ditutup oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi dalam hal ini pun PT BCD tidak punya daya usaha untuk melakukan hal lebih, karena ini adalah peraturan yang dikeluarkan bukan oleh pihak kita sendiri, tapi oleh peraturan pemerintah. Baik, karena PT BCD sendiri juga sudah mengetahui bahwa dalam hal ini sudah berjanji dalam kontrak yang tertera bahwa truk tersebut akan datang tepat waktu di waktu yang sudah disepakati. Tapi dikarenakan adanya pandemi dan juga peraturan pemerintah ini, hal ini sangat merugikan klien saya sebagai pengusaha. Di sini klien saya sudah cukup kecewa dan mendapatkan kerugian material yang tidak sedikit, Pak. Baik, Pak. Kami pun mengerti. Bagaimana jika kita mencari solusi untuk penyelesaian hal ini yang dapat membuat klien Bapak tidak terlalu merugi. Juga klien saya mampu untuk melakukannya. Jika seperti itu, bagaimana offer yang ditawarkan dari pihak Anda? Baik, Pak. Pihak kita sampai sejauh ini sedang berusaha untuk mencarikan kontainer pengirim pengganti untuk mengirimkan barang-barang Pak Maman supaya tiba pada waktunya, atau paling tidak jauh dari waktu yang telah kita sepakati. Usaha ini tidaklah mudah, Pak, karena kita harus menemukan kontainer yang dapat mengirimkan barang-barang tersebut melewati jalur lain selain pelabuhan yang saat ini sedang ditutup oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi kami mohon pengertiannya, dan untuk pihak Pak Maman mengerti bahwa kita juga sedang mengusahakan hal ini dengan maksimal. Oke, jika sedang diusahakan untuk mengganti usaha pengiriman, klien kami sebelum menyetujui hal ini ingin mendapatkan jaminan berapa lama range waktu yang bisa PT BCD berikan untuk kedatangan barang-barang tersebut. Dan jika PT BCD tidak bisa mengirimkan hal itu secara tepat waktu lagi, bagaimana? Dikarenakan ini bukan saja untuk kepentingan pemilikan Pak Maman, tapi juga usaha yang terkait dengan barang-barang tersebut. Jadi klien kami ingin sebuah kepastian, Pak. Baik, Pak. Untuk hal tersebut, bagaimana jika jaminan waktu yaitu 2 bulan dari perjanjian awal? Wah, pihak kita tidak bisa menunggu terlalu lama, Pak, sampai 2 bulan. Kita memiliki waktu 30 hari jaminan atas kendala ini. Juga kompensasi pembayaran bagaimana? Baik, Pak. Semua penawaran Pak Maman akan klien saya terima dan pikirkan. Berikan waktu 1 hari kerja ya, Pak, untuk kita memberikan kabar kembali ya. Oke, baik. Kan kita tunggu.
Setelah pertemuan tersebut, perbincangan antara Tuan Maman dengan PT BCD melalui telepon pun terjadi kembali untuk pengaturan pertemuan kedua antara para kuasa hukum dalam finalisasi hasil negosiasi. Selamat pagi, Pak Maman. Ya, pagi. Saya mau memberitahukan, Pak, bahwa kami sudah mempunyai final offer untuk hasil pertemuan kita kemarin, Pak. Bagaimana bila kita atur lagi pertemuan bersama, Pak, dengan kuasa hukum kita untuk finalisasi hasil negosiasi yang telah dilakukan kemarin? Oke. Bagaimana kalau besok siang? Baik, Pak Maman, kita bisa besok siang. Bagaimana kalau pertemuannya dilakukan di Hotel Mercure Pantai Indah Kapuk? Pak Maman bersedia? Oke. Saya bersedia di sana. Terima kasih, Pak Maman. Pada waktu yang telah dijanjikan, Pak Maman beserta wakilnya bertemu dengan PT BCD serta perwakilannya di Hotel Mercure Pantai Indah Kapuk pada tanggal 24 September 2020 pukul 2 siang. Hadir pada kesempatan kali ini adalah PT BCD, kuasa hukum PT BCD, Pak Maman, dan juga beserta dengan kuasa hukumnya. Sebagaimana yang sudah pihak kita bicarakan bersama kemarin, Pak Maman, juga dengan tim permintaan kuasa hukum saya. Silakan Bapak Nicholas. Ya, baik. Jadi seperti ini. Untuk keterlambatan pengiriman menggunakan kontainer pengganti dapat dipenuhi oleh pihak PT BCD. Tapi dengan penyesuaian waktu keterlambatan akibat penutupan pelabuhan, yaitu selama 1 bulan atau 30 hari, jadi semula dalam perjanjian barang akan sampai pada tanggal 1 Juni 2020, akan menggantikan keterlambatannya sampai yaitu pada tanggal 1 Juli 2020. Bagaimana Bapak? Baik, 30 hari ya. Lalu bagaimana dengan fee atau potongan yang akan klien saya dapatkan dengan adanya keterlambatan ini, Pak? Baik, Pak. Selanjutnya dalam perihal fee atau potongan yang Pak Maman dapat adalah sisa hutang pembayaran akan kami kurangi sebanyak 15% dari yang belum terbayarkan. Bagaimana, Pak? Baik, dikarenakan pihak. Bagaimana Pak Maman? Setujuannya? Oke. Saya setuju kalau seperti itu. Oke, dikarenakan pihak kami sudah menyetujui, maka mari kita buat perjanjian terbaru atas persetujuan ini. Bagaimana? Baik, Pak. Kami setuju. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dalam negosiasi tersebut, para pihak telah mencapai suatu konsensus sebagai berikut. PT BCD telah berhasil mencari alternatif kontainer pengganti dari supplier lain untuk suku cadang truk yang dibeli Tuan Maman. Akan tetapi, truk tetap tidak akan bisa dikirim sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan akan tetap mengalami keterlambatan sekitar 1 bulan. Yang semula dijanjikan akan selesai dan dikirimkan pada tanggal 1 Juni 2020 menjadi 1 Juli 2020. Tuan Maman akhirnya bersedia menunggu dengan syarat sisa hutang dikurangi sebanyak 50% dari yang belum terbayarkan. Berikut sisa hutang Tuan Maman setelah negosiasi pada hari ini. Awalnya hutang Tuan Maman adalah sebesar 2.125 juta rupiah. Setelah negosiasi hari ini, hutang Tuan Maman pun menjadi 1.806.250.000 rupiah. Baik, berikut adalah simulasi penyelesaian sengketa uang prestasi dengan cara negosiasi oleh kelompok kami. Kami minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.